kaitannya dengan hewan. Tapi substansinya adalah persembahan kita itu diterima Allah apa enggak. Jadi ayat ini khusus ingin mengatakan bahwa kurban kita kepada Allah itu konteksnya diterima apa enggak. Dan ternyata jawaban diterima, kenapa diterima, itu karena keikhlasan, karena penerimaan. Kalau kita lacak dari beberapa kitab atau beberapa ahli tafsir, ternyata dua orang ini bernama Habil dari Qabil. Habil ditafsirkan, diceritakan oleh paling tidak oleh Ibnu Katsir dengan Al-Tabari, itu adalah seorang peternak, pengembala. Sedangkan Qabil itu adalah seorang petani. Dua-duanya bekerja, satu pengembala, satu petani. Lalu Allah meminta mereka berdua untuk berkurban. Habil mengorbankan domba yang sehat, yang gemuk, walaupun ada dombanya yang kurus, tapi yang dikorbankannya itu adalah domba yang gemuk, sehat. Sedangkan Qabil mengorbankan hasil pertaniannya, tapi yang jelek. Saya agak lama mikir ini. Sebenarnya Adam ini kan makhluk pertama ya Pak. Apakah benar sudah ada domba atau tidak? Karena ini para ahli tafsir menyebutnya, menceritakannya seperti ini. Soalnya kalau kita nonton film-film fiksi ilmiah itu, makhluk-makhluk zaman dulu itu bukan kayak kambing itu Pak, bukan kayak domba, tapi kayak gorila, dinosaurus, ya. Apalagi Adam itu kan katanya usianya panjang, berapa ratus tahun ya, 900 tahun ya. Kalau usia manusia pada waktu itu 900 tahun, bisa dipastikan badannya Nabi Adam itu besar dan tinggi. Tidak mungkin seperti Pak Haji Jainul. Dan Nabi Adam zaman dulu tidak mungkin sebesar ini, sebesar kita. Usianya 900 tahun, artinya masa pertumbuhannya itu mungkin 200-300 tahun dia masih bertumbuh. Barulah mungkin di usia 500 tahun sudah tidak bertumbuh lagi badannya. Kayak kita, masa pertumbuhan kita berapa Pak Haji? 17. Cuma 25 katanya masih bisa, 25 masih bisa memanjang. Tapi batasan usia kita paling 60-70 sudah habis. Kalau 25 sudah selesai pertumbuhannya, berarti setelah itu dia akan melebar. Membesarnya sudah selesai, yang ada adalah melebar. Melebar ya Pak. Dan memendek. Ya. Bisa saja kita akan memendek badannya. Sudah terasa lupa memendek badannya. Yang umur 60 ke atas biasanya badannya akan memendek. Yang pendek bukan karena dia menyusut, tidak. Biasanya karena tulangnya sudah mulai membungkuk. Tulangnya sudah mulai membungkuk. Yang awalnya lurus, tegak, tiba-tiba mulai membungkuk. Kenapa kita membungkuk? Kenapa Pak? Bukan kebanyakan sujud, bukan.
karena otot perut kita sudah mulai melemah. Ini di belakang. Katanya kalau otot perut kita sudah mulai melemah, maka badan kita akan mulai membungkuk. Maka supaya terhindar dari cedera, otot perut itu yang harus kita perkuat. Otot perut tidak ada hubungannya dengan perut buncit ya Pak ya. Mau perut buncit, mau perut langsing ya, kita buncit atau langsing Pak. Kita masuk kategori buncit ya. Tidak ada hubungannya. Yang penting otot perutnya keras, dilatih, maka tulang belakangnya akan lebih sehat. Ada, kalaulah dipisahkan sampai 900 tahun, maka bisa diperkirakan kira-kira 400 tahun lah dia masih bertumbuh. Bisa dibayangkan rumahnya kayak apa? Sudah punya rumah belum ya? Bagus sekali. Kira-kira Anda itu dulu sudah punya rumah belum? Para ahli tafsir mungkin hanya perkira-kira saja bahwa hasil punya domba dan mobil itu punya pertanian. Intinya ada hewan yang dipelihara. Hewannya seperti apa? Maka hewan itu diperkirakan berumur ratusan tahun juga, Pak. Kalaulah benar-benar seperti itu, Pak, maka dombanya itu bukan yang kita sebelum kemarin, yang dagingnya hanya berapa daging sapi Pak? 40 kan? 50. Berarti dapat itu diperkirakan domba yang disembahkan hasil kepada Allah itu bisa saja 500 kilo dagingnya. Jadi domba itu lah, atau jangan-jangan dinosaurus. Tapi kita tidak tahu seperti apa hewan aslinya pada zaman itu. Tapi substansinya adalah Qabil tidak ikhlas menerima tawaran kurban dari Allah, lalu dia hanya mengorbankan hasil usahanya yang jelek, yang sisa. Jadi anggaplah kalau zaman dulu ada apa makan apa ya, ada dulu ya, apa gandum ya, apa sudah makan atau belum ya. Anggaplah makan gandum gitu ya. Maka hasil gandum yang saling jelek itu yang dikorbankannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di surat Al-Maidah ayat 27 ini ternyata Allah langsung memberikan jawaban. Memberikan jawaban seperti Allah itu tidak senang, lalu memutuskan untuk menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil. Tapi yang unik di sini Pak, di ayat terakhir di surat Al-Maidah itu, Qabil itu marah. Qabil itu marah kepada Habil. Tapi marahnya itu menakutkan. Sampai Qabil bilang begini, la'atulanna. Bahasa kita itu bunuh kau ya. Jadi begitu Allah menerima kurbannya Habil, Habil itu seperti senang. Lalu Qabil rasa marah, lalu dia menunjuk Habil, lakukan bilang, hukum kau ya, kata Qabil. Jadi kata-kata sadis itu sudah ada zaman dulu. Kalau hari ini anak-anak bisa memukul temannya dengan palu sampai retak ya katanya banyak. Otaknya retak gitu ya. Sebenarnya ini bakat keturunan kita, kakek buyut kita dulu, bahwa Qabil itu sudah pernah mengucapkan kata-kata jahat, membunuh kau ya, padahal itu adalah saudaranya sendiri. Lalu apa kata Habil ketika Qabil bilang mau membunuhnya?
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Jadi percekcokan antara Habil dan Qabil itu bahkan sejak terjadi pada sesi kurban ini. Yang kisah yang pernah kita dengar itu kan percekcokannya karena apa? Karena memperebutkan istri, memperebutkan perempuan ya Pak ya. Tapi ternyata bukan perempuan yang diperebutkan Habil dan Qabil. Permusuhannya itu bahkan dimulai sejak sesi kurban ini. Sudah ada kebencian Qabil, kenapa yang diterima kurbannya itu adalah kurbannya Habil. Maka tipologi ini adalah tipologi penerimaan atau keikhlasan. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari tipologi pertama ini? Bapak Ibu, ternyata Habil dan Qabil itu sama-sama memberi. Kelihatan secara fisik mereka sama-sama memberi. Tapi ternyata walaupun sama-sama memberi, ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban. Siapa mereka? Kalau menurut ayat ini adalah mereka yang tidak bertakwa. Siapa yang tidak bertakwa? Yang tidak ikhlas dengan kurbannya. Jadi kalau Bapak Ibu berkurban, fondasinya harus ikhlas dulu. Karena kurban itu tidak mudah. Kurban itu bicara tentang melepaskan apa yang kita miliki. Bentuknya bisa hewan, bentuknya bisa uang, karena kita kan membayar. Tapi substansinya adalah apakah kita berkurban itu supaya bisa sekedar disebut nama kita di depan keramaian orang yang sedang menyembelih, ataukah supaya kita disebut di masjid sebagai salah satu pengkurban, karena biasa kadang-kadang disebutkan di masjid, atau karena kita terpaksa, karena setiap tahun kita kurban, lalu tahun ini walaupun duitnya udah nggak ada, ya Pak Haji, tapi ya ini kan tahun lalu kita udah kurban Pak, gitu ya. Masa tahun ini kita nggak, malulah sama tetangga. Akhirnya apa? Akhirnya dengan terpaksa, persis seperti mobil yang udahlah, kata mobil. Yang penting aku dapat berkurban. Rumahnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita untuk ketika berkurban, fondasi pertamanya adalah keikhlasan. Mengeluarkan apa yang kita miliki, apa yang kita cintai. Nah, jadi kalau kita tidak berkurban tahun ini, nggak usah takut, nggak usah malu. Kalau memang kemampuannya belum sampai, karena makin mahal Pak sapi. Tahun ini 3.500.000 ya Pak ya, 3.500.000. Kalau di Singkawang masih 3.200.000 Pak, tapi kayaknya tergantung ukuran sapinya ya. Tergantung ukuran sapi. Tapi sekitar udah 3 juta begitu. Dulu saya masih ingat hanya 2 juta. Sekarang makin berat. Otomatis karena uang adalah milik kita, susah payah mengumpulkan uangnya, maka ujiannya adalah ujian keikhlasan, persis seperti Qabil dan Habil. Yang kedua adalah kurbanut taslim
atau kurban kepasrahan. Jadi setelah ikhlas di dalam berkurban, maka tipologi kurban di dalam Al-Quran adalah kurban harus pasrah. Kita coba cek surat As-Saffat ayat 102. Ketika Ibrahim dan putranya, jadi kita tahunya cerita kurban itu dari sini, kurban kepasrahan. Walaupun dari sejak awal ternyata sudah ada cerita tentang kurban. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza. Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, wahai sayangku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kemudian kata Allah, wa fadainahu bizikrin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Apa makna dari ayat ini? Makna konteks kurban ini? Ternyata Allah sebenarnya tidak meminta Ibrahim untuk membunuh Ismail. Tapi Allah meminta Ibrahim untuk melepaskan Ismail. Jadi tidak diminta untuk membunuhnya, tapi justru malah disuruh melepaskannya. Maka tentu saja ada perbedaan antara memiliki dan melepaskan. Ibrahim memiliki Ismail, tapi dia berhasil tidak diperbudak oleh Ismail. Diperbudak oleh sesuatu yang paling dicintainya. Kalau hari ini banyak sekali yang kita cintai. Setiap yang kita cintai, kita merasa itu adalah milik kita. Bila perlu milik kita selamanya. Pak Oleh, dari sekian banyak yang Bapak cintai di hidup ini, apa yang paling Bapak cintai? Yang paling dicintai adalah istri. Yang paling dicintai adalah istri. Kok kita sama, Pak? Tapi istrinya ada di belakang. Atas ya. Bapak yang sudah tidak punya istri, kan beda lagi jawabannya. Siapa yang sudah nggak punya istri? Bisa tunjuk tangannya. Yang belum punya istri, ini dia. Jamaluddin. Tentu jawabannya akan berbeda dengan Oleh, karena Ustaz Oleh masih sedang punya istri. Jamal, ini nggak ada yang gratis kayak gitu, jamaah perempuan. Pak Musa, Pak Musa, nggak ada yang gratis kayak gitu, Pak. Kayaknya masih muda-muda ya. Bang Jamal, apa yang paling Bang Jamal cintai dalam hidup ini? Ibunda. Benar nih? Benar ya? Karena ada bapaknya di sini. Ada bapaknya di sebelah. Nah, bapaknya sendiri kita tanya. Yang paling Bapak cintai dalam hidup ini apa? Istri juga. Oh, alhamdulillah.
istrinya itu ada. Ada juga yang mencintai peliharaannya. Pernah lihat di TikTok yang peliharaannya yang mau disembelih itu, baik yang melihara sama hewannya sendiri seperti nggak rela untuk disembelih. Jadi melepaskan sesuatu yang dimiliki. Dia dipeliharanya sapi itu sampai sapinya disuruh apa aja bisa. Ada juga yang melihara kambing sampai besar, begitu mau dikorbankan, kambingnya nangis, sampai nangis kambingnya. Orangnya pasti nangis juga, tapi kambingnya itu nangis. Begitu rasa memilikinya sangat tinggi, tapi dia harus merelakannya. Karena hakikat kurban itu adalah menyerahkan yang paling kita cintai. Melepaskan kepemilikan kita. Jadi kalau berkurban itu ada rasa berat, boleh nggak? Berkorban ada rasa berat, boleh nggak? Boleh saja. Suami punya uang 2 juta, istri punya uang 1,5 juta. Ayo kita tengok-tengok, bagi-bagi. Berat, hah? Tabungan ya? Tabungan, ayo kita masukkan. Harta yang kita miliki itu rasa berat untuk kita keluarkan. Tapi Allah mengatakan kalau kamu ingin dinilai kurbanmu, maka harus kamu ikhlaskan, harus kamu relakan, harus kamu lepaskan. Rasa terpaksa sedikit pada awalnya, karena 3.500.000 itu berat Pak, apalagi pensiunan. Berat Pak. Walaupun sudah nabung setiap bulan, nabungnya itu pun berat setiap bulan. Artinya 1 bulan kita harus nabung paling tidak 300.000 dia bayar. Berapa 300.000? Begitu terkumpul, akhirnya dapatlah kita berkurban sapi. Udah itu belum selesai ujiannya. Sapinya kecil. Katanya yang sepertiga itu kita ternyata dapat hanya 3 kilo lebih. Udah mulai lagi kemasannya dulu. Padahal niatnya memang sudah berkurban itu harusnya sudah selesai. Tapi karena hanya dapat 3 kilo lebih, nggak selesai cuma beli tukang kurbannya ini. Kayaknya tahun depan saya tidak tempat. Masa kita hanya dapat 3 kilo lebih? Ada kepahian dapat 3 kilo lebih. Bapak dapat berapa? 5 kilo. Oh besar nih sapinya ini. Pak Selamat dapat berapa kilo? 13 bungkus tapi dibagikan. Nah akhirnya ada sistem seperti itu supaya orang betah untuk berkurban. Kalau di Singkawang dia dapat jatah sendiri, kemudian dikasih 15 kantong untuk dibagikan ke siapapun yang ingin dibagikan. Dia merasa puas karena dia bisa mengukur berapa sih besar sapi itu, sampai akhirnya dia dapat 4 kilo lebih dengan 15 kantong sapi. Dia merasa panitianya adil. Panitianya nggak main-main untuk mengurus kurban ini. Jadi kalau ini siapa panitia kurban? Siapa yang panitia kurban di masjidnya? Ada. Pak Ulid. Kemarin yang kurban dikasih berapa? 3 kilo. Ini rupanya kasusnya. 3 kilo ya. 3 kilo daging, 1 kilo tulang, dapat bungkus enggak? Berapa bungkus? Nggak dapat. Nggak dapat.
Siap-siap tahun depan nggak ada lagi yang kurban di sini. Di mana di masjid Nabi? Orang pun berhitung, walaupun kaidah hafil dan kopil itu ikhlas, matematika orang berkurban masih jalan. Masih jalan dia. Dihitungnya, semakin banyak dia dapat, semakin dia puas berkurban. Berarti tipologi kedua, kita belum dapat substansi. Kita nggak dapat substansi. Kalau dapat substansinya, kita bukan hanya ikhlas, tapi kita juga pasrah. Udahlah, yang penting manusia ngasih seberapa udah kita terima. Berarti tipologi kedua dia dapat. Tapi kalau dalam hatinya masih menghitung-hitung, membanding-bandingkan, masa masjid sebelah dapat 35 kilo, 3,5 kilo, kita cuma di sini 3 kilo, udah gitu nggak dapat kantong, di sana dapat kantong 5 kantong, angkut panitia ini, udah. Berarti dua tipologi kita gagal dalam memaknai kurban. Nah, yang ketiga, jadi kesimpulan yang kedua, banyak orang bisa memiliki, tapi sulit untuk melepaskan. Kita banyak sekali yang kita cintai, yang kita miliki, tapi sedikit sekali yang bisa kita lepaskan. Kalaupun mau kita lepaskan, seperti mobil tadi itu, yang jelek-jelek saja. Istilahnya kalau infak ini adalah 2.000 bertambah. Yang penting konsisten. 2.000 pun apa yang penting konsisten. Jadi kita memang karakter manusia memang sulit untuk melepaskan apa yang dia cintai. Yang ketiga Bapak Ibu adalah kurban takwa atau kurban ketakwaan. Bisa kita lihat di surat Al-Hajj ayat 37. La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalul taqwa minkum. Kata Allah, daging dan darah itu tidak akan pernah sampai kepada Allah, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini kalau dalam bahasa kampus itu dekonstruksi pemikiran kita tentang pemahaman kita terhadap kurbannya yang terlalu ritualistik, terlalu seremonial. Karena kita sudah merasa rutin berkurban, akhirnya mau tidak mau kita harus berkurban. Jadi ini harus kita rubah pemikiran ini berdasarkan surat Al-Hajj. Kenapa? Karena Allah sedang berkata kepada kita bahwa Allah itu tidak butuh daging kita, karena Allah tidak makan daging. Allah juga tidak butuh sapi kita. Allah tidak butuh kambing kita. Allah tidak butuh uang yang kita kurbankan. Karena yang Allah lihat adalah perubahan kualitas ruhani kita ketika kita memutuskan untuk berkurban. Perubahan ruhani apa yang terjadi, yang akan kita rasakan, kita mulai pada saat Idul Adha. Maka setelah Idul Adha selesai, perjuangan berkurban itu kita mulai setiap hari, setiap saat, setiap waktu.